Perkenalkan, saya Gracia Dara Berlianti dari kelompok 2 dengan NIM 1118132. Saya akan memberikan statement mengenai Omnibus Law. Yang pertama, bahwa sebenarnya Omnibus Law merupakan alat untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Yang kemudian, iklim usaha akan menjadi kondusif dan atraktif bagi investor, serta tidak akan terjadi tumpang tindih antara undang-undang untuk menunjang iklim investasi. Ketiga, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak serta menciptakan keadilan antara pelaku usaha pada dalam negeri dan di luar negeri. Menghilangkan ego sektoral yang mengandung dalam berbagai aturan undang-undang serta meningkatkan ekonomi. Kemudian, rekomendasi hal-hal ini sangat berpengaruh kepada pengusaha. Misalnya, terjadinya tumpang tindih regulasi berakibat memburuknya iklim investasi yang merugikan perusahaan. Kedua, dampak bagi pemerintah, yaitu kejelekannya, yang diharapkan kepada masyarakat bahwa pemerintah agar lebih terbuka dengan masyarakat karena ditakutkan banyak pihak-pihak yang memanfaatkan hal ini dengan berita hoax ataupun kepentingan pribadi maupun golongan instansi. Yang ketiga, kepada masyarakat sendiri diharapkan membaca, meneliti, menimbang balik baik buruk berita yang telah ada, yang tersebar, serta tidak secara langsung mengambil keputusan secara mentah-mentah berita. Kali ini saya akan memberikan pendapat saya tentang UU Cipta Kerja. Jadi UU Cipta Kerja ini sangat viral di Indonesia sekarang ini, karena dengan adanya UU Cipta Kerja ini, masyarakat di Indonesia tuh dibuat resah, apalagi buruh dan mahasiswa yang sudah dari kemarin itu demo tentang UU Cipta Kerja ini. Emang kenapa sih masalahnya tuh? Di sini permasalahannya itu yang membuat resah itu apa? Karena ada kabar tentang hak cuti hilang dan tidak ada kompensasi yang seharusnya dalam UU 13 tahun 2003 pasal 79 ayat 2 huruf D itu diatur secara tegas bahwa pengusaha harus memberikan hak cuti panjang selama 2 bulan kepada buruh yang sudah bekerja selama 6 tahun. Sedangkan dalam Omnibus Law, cuti panjang tidak lagi menjadikan kewajiban pengusaha. Nah, itu juga pantas saja ya membuat buruh itu resah. Lalu juga ada permasalahan tentang outsourcing di semua jenis industri dengan kontrak seumur hidup. Lalu juga ada permasalahan tentang perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak. Tapi faktanya perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak dalam Omnibus Law tidak lagi dikategorikan batal demi hukum. Dan upah selama proses perselisihan PHK tidak dibayar karena Omnibus Law menghapus pasal 155 UU 13 tahun 2003. Nah, jadi apa ya? Gimana tidak membuat masyarakat itu resah, karena dalam sekarang ini Indonesia kan lagi dilanda pandemi. Jadi ya ekonomi Indonesia juga lagi turun-turunnya sekarang, dan juga nyari pekerjaan itu kan susah. Jadi buruh di Indonesia itu terasa terbebani oleh UU Cipta Kerja yang saat ini yang baru ini. Nah, terus sarannya untuk pemerintah itu adalah ya cobalah dipikir-pikir lagi kalau membuat UU, jangan terlalu tergesa-gesa, dan juga bisa dimaksimalkan juga kerjanya. Lalu saran untuk masyarakat itu, apalagi mahasiswa dan buruh itu juga, ya kita boleh demo, kita boleh untuk mengaspirasi, tapi jangan dengan kekerasan atau dengan kerusuhan yang membuat Indonesia semakin rugi nantinya. Ya, sekian dan
Saya Durinaldi dengan NIM 11181800035. Di sini saya akan memberikan pernyataan tentang mengenai Omnibus Law. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja ini diciptakan bertujuan untuk mengurangi pengangguran yang ada di negara kita ini. Yang kedua, dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat untuk membuka usaha. Dengan regulasinya dipangkas, dipermudah sehingga pengusaha mikro bisa lebih banyak lagi. Yang ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja ini mendukung upaya pencegahan pemberantasan korupsi. Hal ini karena dengan menyederhanakan dan memotong sistem perizinan secara elektronik. Selanjutnya, saya Meliani dengan NIM 111878. Saya memiliki 4 pernyataan tentang Omnibus Law. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja memiliki sisi positif maupun negatifnya. Yang kedua, peraturan ini ditunjuk sebagai peraturan payung. Yang ketiga, masyarakat menolak keras tentang undang-undang ini. Yang keempat, undang-undang ini dianggap tidak mensejahterakan rakyat. Kesimpulan saya tentang pembahasan Omnibus Law ini adalah Omnibus Law adalah sebuah produk undang-undang yang bisa mencabut atau mengundang beberapa undang-undang yang ada berlaku yang bisa tersebar dalam beberapa peraturan. Kemudian dirampingkan dalam satu undang-undang agar lebih tepat sasaran yang menjadi sebuah solusi atas konflik antara penyelenggaraan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan tertentu untuk meningkatkan iklim investasi dan sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan. Yang kedua, dalam hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum memasukkan konsep Omnibus Law sebagai salah satu asas dalam sumber hukum. Tetapi, harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia terus-menerus dilakukan untuk meminimalkan konflik peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, undang-undang nantinya dihasilkan dari konsep Omnibus Law bisa mengubah undang-undang payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Akan tetapi di Indonesia justru tidak menganut undang-undang payung karena posisi seluruh undang-undang adalah sama. Sehingga kedudukannya harus diberikan legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 perlu diamandemen. Saran menurut saya, seharusnya dalam menciptakan undang-undang ini pemerintah melakukannya secara transparan, jadi masyarakat pun tahu tentang bagaimana penciptaan atau proses dalam undang-undang ini tanpa harus langsung mengesahkan tanpa persetujuan dari rakyat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Monica. Halo, saya Monika Juniza. Saya di sini akan memberikan penjelasan dan pendapat tentang Omnibus Law yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. Pada akhir-akhir ini ada salah satu hal yang menjadi sorotan publik, yaitu Omnibus Law. Sebenarnya istilah Omnibus Law ini sudah lama dikenal dalam kajian hukum ketenagakerjaan, namun baru-baru ini saja disorot karena pemerintah mewacanakannya. Salah satu aspek yang paling disorot dan ramai diperbincangkan dari Omnibus Law ini adalah RUU Cipta Kerja. Sebenarnya RUU ini dipersiapkan oleh pemerintah untuk dijadikan skema dalam upaya membangun perekonomian Indonesia agar dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Menurut pemerintah, RUU Cipta Kerja ini perlu karena tingginya tingkat pengangguran di Indonesia yang mencapai 7 juta jiwa. Dan diharapkan dengan RUU ini mampu membuka lapangan kerja yang baru. Statement yang pertama, konsep Omnibus Law sendiri adalah sebagai langkah untuk menerbitkan satu UU yang bisa memperbaiki sekian banyak UU yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan berusaha. Statement yang kedua, Omnibus Law mendapatkan pro dan kontra. Pada konteks ini, yang paling banyak menolak RUU Cipta Kerja adalah para buruh dan masyarakat. Inti permasalahannya terletak di dalam pasal 89 ayat 45 RUU Cipta Kerja yang mengganti ketentuan pasal 156 UU nomor 13 tahun 2003 tentang. Yang ketiga, menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat 3 manfaat dari penerapan Omnibus Law sendiri. Yang pertama, menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan.
kemudian efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah menghilangkan ego sektoral. Statement yang keempat, konflik Omnibus Law tentang RUU Cipta Kerja ini terjadi akibat tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunannya. Hal inilah yang mengakibatkan lahirnya undang-undang yang tidak demokratis serta memiliki potensi untuk mendorong kepentingan segelintir kelompok, sehingga hal tersebut menghasilkan konflik yang berkepanjangan. Adapun rekomendasi untuk pengusaha, yang pertama dengan adanya Omnibus Law ini, jika iklim investasi usaha kondusif, kalau bisa tetap distabilkan namun tidak merugikan masyarakat. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja harus tetap dilakukan supaya bisa mendorong peningkatan investasi. Rekomendasi untuk pemerintah, dalam pengambilan kebijakan, seharusnya pemerintah harus menjalankan mandat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, sehingga masyarakat memiliki keterlibatan dalam pengambilan kebijakan. Karena hal ini dapat meminimalisir terjadinya konflik yang berkaitan dengan kebijakan proses penyusunannya sampai pelaksanaannya. Rekomendasi untuk masyarakat, pertama, sebelum mengkritik, alangkah baiknya membaca dan memahami pasal-pasal dan ayat dalam RUU di Omnibus Law. Yang terakhir, jika Omnibus Law dianggap merugikan, masyarakat boleh memberi kritik dan saran dengan cara yang baik agar tidak menjadi penolakan yang berujung dengan kerusuhan. Dan dengan adanya Omnibus Law ini diharapkan dapat kepastian hukum dan memberikan kemudahan bagi kegiatan investasi di Indonesia sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terima kasih.